dulu sebelum tidur. Walaupun dapatnya cuma satu lembar atau beberapa ayat, tapi Allah saya katakan usahakan. Kalau bisa bawa dalam kehidupan kita harian kita sebelum tidur baca Quran, itu kehadirannya enak Pak. Mau tidur pun enak aja. Bahkan mimpi pun bisa membaca Quran juga tuh. Ya silakan kalau Anda terbiasa. Kalau Anda sudah bisa mimpi menghafal Quran itu berita baik. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari dulu kata itu Anas. Insyaallah sudah terbiasa selama hidupnya. Kalau tiba Ramadan ajwan, maka yang biasanya sudah biasa baik ajwan bil khair. Ya. Sebagai orang yang paling baik, masya Allah, paling baik. Jadi kalau ada orang baik pasti kalah sama Nabi kebaikannya, masih kalah sama Nabi. Ada orang paling lembut senyumnya, masih kalah sama Nabi. Ada orang paling dermawan, pasti kalah juga sama Nabi. Dan orang cuma menyampaikan hartanya, Nabi bisa sampai jihadnya, ya demi umatnya. Ya, orang menyembelih beberapa hal untuk dirinya sendiri, keluarganya, Nabi untuk umatnya. Jadi ada yang meliputi kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini. Jadi seakan-akan di sini ingin dilukiskan oleh Ibnu Abbas bahwa kebaikan Nabi tak terlukiskan. Insyaallah. Ada seorang Nabi, Rasul, mulia di hadapan Allah. Insyaallah. Okay. Surganya sangat tingkat paling tinggi, masih baik dalam kehidupannya. Lisannya kalau bicara yang terbaik, senyumnya yang terbaik, pandangannya yang terbaik, kebaikannya yang terbaik. Maka kita sebagai umatnya harus malu. Ya Nabi aja yang sudah jelas surganya kan demikian baiknya. Masa kita yang belum menentu keadaan kita saat ini masih bisa melakukan hal yang tidak baik dalam kehidupan. Baik, teruskan. Poinnya adalah wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Ini keliru, bukan ajwad dua ajwada. Ya, hakikatnya diluruskan ini keliru cepat. Bukan ajwadu tapi ajwada. Ya. Karena mobilnya ke Nabi. Ya. Waka asalnya wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada. Ini kurang tepat nih hakikatnya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan semakin bertambah kebaikannya saat datang bulan Ramadan, khususnya saat Jibril menemuinya. Jadi informasi yang ketiga, yang pertama kan, kedua ajwad, informasi ketiga Jibril alaihi salam itu senantiasa mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat bulan Ramadan. Masyaallah. Baik. Yang tahu kulla lailatin fi Ramadan, setiap malam Jibril datang. Setiap malam Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yasadqa ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Bahkan sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan dengan Jibril itu sampai masih sempat mempresentasikan Quran, yang membacakan maksudnya. Ya'ridu dari kata Allah ya'ridu menyampaikan dan disimak. Jadi kan kalau ada orang presentasi Anda menyimak kan? Itu seperti Jibril menyimak, Nabi menyampaikan di hadapan Jibril alaihissalam. Maka di sini ada dua sunnah yang harus kita perhatikan. Ada dua sunnah. Awas hati-hati. Ini yang harus kita terapkan. Jangan-jangan belum untuk perhatikan. Sunnah pertama adalah sunnah pertama yang ditujukan pada kita menghidupkan malam Ramadan dengan bacaan Quran. Bacaan Quran. Saya sering berikan nasihat kalau Anda sudah selesai tarawih sebelum tidur, usahakan untuk malam itu baca Quran aja. Baca dulu sebelum tidur. Walaupun dapatnya cuma satu lembar atau beberapa ayat, tapi Allah saya katakan usahakan. Kalau bisa bawa dalam kehidupan kita harian kita sebelum tidur baca Quran, itu kehadirannya enak Pak. Mau tidur pun enak aja. Bahkan mimpi pun bisa membaca Quran juga tuh. Ya, silakan kalau Anda terbiasa. Kalau Anda sudah bisa mimpi menghafal Quran itu berita baik. Berita baik. Mimpi baca Quran itu enak. Insyaallah. Dibiasakan. Ya, biasakan. Ini sunnah Nabi. Di malam-malam Ramadan nanti ada 3 sunnah ya. Pertama yang salat tarawih itu, qiyam. Yang kedua interaksi dengan Al-Quran, baca Quran. Ya. Kemudian yang ketiga nanti memperbanyak zikir. Banyak zikir. Khususnya doa dan istighfar. Kalau bisa gabungkan ketiga ini. Begitu antum di sela-sela salat ada istirahat jenak, ya, berikan jeda atau mulai mohon pada Allah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, mohonkan dengan baik. Masya Allah sebelum tidur baca Quran, setelah itu berdoa. Ya. Berdoa. Jadi sebelum baca untuk bermohon kepada Allah kebaikan, dihindarkan dari pengaruh setan. Setelah dibacakan, minta supaya bacaan itu menjadi hidayah dalam kehidupan. Jangan cuma ditutup aja. Mohon. Ya. Sama seperti menghafal Quran. Di sini kadang-kadang kekurangannya. Menghafal Quran yang baik, sebelum menghafalnya berdoa pada Allah supaya diberi kemudahan dalam hafalan Qurannya. Selesai menghafal berdoa lagi supaya Allah menguatkan hafalannya dan memberikan keberkahan pada hafalannya. Ini coba Anda bisa lakukan ini lebih mudah nanti, ya lebih nyaman. Baik.
Sunnah kedua yang ditunjukkan pada redaksi ini, baik. Baik, sebelum sampai pada sunnah yang kedua, saya ingin terangkan dulu. Kalau setiap malam, kan, di Ramadan Jibril datang, Nabi sampaikan Quran. Wajar jika ada riwayat selanjutnya menyebutkan setiap selesai Ramadan Nabi khatam, kan? Satu kali di akhir hidupnya, 2 kali kan, sebelum meninggal dunia. Pernah dengar riwayat itu? Tayyib, Masya Allah. Artinya bacaan itu akan lebih baik kalau diperbanyak. Diperbanyak ya. Nabi aja bisa khatam, masa kita nggak khatam? Ya. Tapi poinnya, awas, ingat betul ini ya. Riwayat kedua ini riwayat pendukung yang menguatkan riwayat pertama. Dalam riwayat pertama yang penting Anda ketahui, ternyata bukan khatamnya. Kalimatnya adalah ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Nabi menyampaikan Quran disimak oleh Jibril. Jadi yang ditekankan dalam riwayat ini adalah bukan berapa banyaknya, tapi berapa benarnya. Karena ada yang menyimak, ya, menyimak, melihat hukum, melihat bacaan dan sebagainya. Seakan-akan memberi isyarat. Yang penting itu bukan berapa banyak khatamnya. Yang penting itu benar nggak bacaannya. Ya. Kadang-kadang lomba-lomba menghatamkan, hatam sini, hatam sana, hatam sini, hatam sana, gitu ya. Tapi yang dihatamkan itu pengucapannya tidak benar. Ya, makhrajnya tidak tepat, sifat hurufnya tidak tepat dan sebagainya. Nah, itu maaf dipandang kurang baik yang seperti itu. Ya, jadi terutama kepada para ibu-ibu juga yang sering kami dapati kalau malam-malam itu Masya Allah rajin kadang kumpul di masjid ya, macam-macam. Tapi kadang-kadang maaf di antara hal yang harus dilengkapinya tujuan ini saling hatam nih. Sering hatam, yuk supaya cepat hatam, bacakan ini, bacakan itu, tapi tidak ada yang mengukur. Lebih baik ada guru yang kemudian melihat dibandingkan dengan memaksakan membaca tapi tidak maksimal, ya. Kecuali dalam keadaan tertentu nanti, ya. Alhamdulillah kami sudah hatam, ya. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada sementara cara yang kurang tepat, ya. Misal dibagi, kan? Ini kamu Al-Baqarah, kamu Al-Imran, kamu ini sekian. Ya, kita hatam nanti insya Allah hari kesekian. Begitu dibacakan sampai Anas, si fulan baca Anas, kita sudah hatam, Alhamdulillah. Belum. Ibu baru Al-Baqarah, yang ini baru Al-Imran. Kan teruskan lagi, silahkan ya. Tapi baca Qurannya benar, baca Quran, cuma belum hatam secara personal. Ya, jelas di sini? Baik, teruskan. Sudah. Fa'idha naqiyahu Jibril alaihi salam, ya, karena ajwada bil khair. Masya Allah. Maka apabila Jibril sudah mendatangi Rasulullah SAW, ya, maka semakin tampak lagi ya kebaikan beliau, kedermawanan beliau. Minar rihil mursalah. Ini hal yang paling penting kita garis bawahi. Bahkan dibandingkan dengan angin yang bertiup, sepoi-sepoi mengirimkan kebaikan. Masya Allah. Yuk kita bisa ambil 2 hal di sini ya. Satu makna tekstualnya lafzi, yang kedua maknawi, majazi, dan ini intinya. Untuk kalau sedang duduk begini, ada angin sepoi-sepoi, enak nggak? Kasih AC sepoi-sepoi gitu ya. Saking tengangnya kadang-kadang tidur ya. Masya Allah. Makanya yang meninggal dunia kan kalau soleh panggilannya sepoi-sepoi kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ayo pulang. Ramadan tahun lalu tuh ada seorang kakek di Pasar Rebo itu. Jumat, persis seperti Jumat sekarang, tapi Jumat terakhir. Itu orang saleh, Masya Allah ya, dititipkan oleh Allah satu masjid lewat Qatar. Di Qatar membangun masjid, diwakafkan, dirawat tuh ya. Masya Allah, padahal sudah sepuh itu pengen sekali ya, jadi maksimalkan baktinya, dibaktikan di situ hidupnya. Sore-sore Ramadan seperti ini, betul seperti ini ya, nunggu buka, kami dengar berita ya, nunggu buka ya, hanya itu aja, tiduran sebentar, malam melek ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Tiba-tiba tidur selamanya. Tuh antum ada yang merem melek masih hidup juga tuh ya. Hati-hati ya, mungkin masih harus kita tingkatkan kebaikannya.